Tim penuh drama yaitu Bahrain, yang kita nantikan kedatangannya akhirnya mendarat juga di tanah air. Dalam panggung megah sepak bola Asia, kisah antara Indonesia dan Bahrain ibarat drama epik yang penuh liku. Keberadaan Bahrain di sini pun kembali menimbulkan sebuah drama tambahan, terutama dari fans yang mengganggu secara halus. Namun ditanggapi begitu serius, bahkan ada yang baper. Namun mau bagaimanapun, timnas Indonesia tetap memberikan sebuah fasilitas yang terbaik. Selama di Indonesia, Bahrain mendapatkan sesuatu yang khusus. Mereka dianggap sebagai tamu istimewa. Khususnya di atas lapangan, sang tamu harus mendapatkan sebuah kejutan yang menarik, di mana kemenangan adalah harga mati bagi skuad Garuda. Maka dari itu, laga yang penuh dengan berbagai kepanasan dan drama ini pun mendapatkan berbagai sorotan media internasional. Lantas bagaimana sorotan mereka? Siapakah yang diprediksi menang? Serta bagaimana tanggapan soal peluang timnas? Untuk menjawab itu semua, let's go kita simak bersama video berikut ini sampai tuntas. Setelah sebelumnya sempat menolak bahkan sampai membuat sebuah drama pemindahan venue pertandingan karena ketakutan dengan Cywar fans Garuda. Akhirnya rombongan timnas Bahrain telah tiba di Jakarta sesuai pesawat yang mereka tumpangi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat sore tanggal 21. Meskipun tim lawan dan ini adalah tim biadab yang menjadi musuh bebuyutan, namun fans Indonesia dengan respect masih ada beberapa yang menghargai kehadiran mereka. Terbukti setibanya di bandara, rombongan timnas Bahrain langsung bergegas naik ke bus untuk menuju tempat penginapan. Dengan kawalan ketat dari aparat keamanan serta para fans yang hanya membuntuti tanpa banyak omong, dan Bahrain ternyata sempat sedikit terjebak kemacetan di jalanan saat menuju hotel, yang pada akhirnya membuat para fans merekam bis Bahraini. Yap, setelah pada leg pertama gagal meraih poin penuh, kini giliran bagi Indonesia untuk menulis sebuah naskah cerita baru lagi. Pertandingan yang akan datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret bukan sekedar laga biasa. Ini adalah kesempatan emas bagi Garuda untuk bisa kembali terbang tinggi dan menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari masa lalu. Dengan dukungan penuh supporter yang memenuhi stadion, Indonesia berpeluang menciptakan sejarah baru dan membalikkan keadaan. Secara mental, kedua tim sama-sama habis kalah dari match sebelumnya. Sekarang kedua tim juga sudah berada di penginapan masing-masing. Fasilitas yang disediakan oleh PSSI untuk Bahrain juga nggak sekedar pengawalan yang ketat. Bus yang mereka tumpangi juga sangat nyaman. Selama di hotel juga ada pengawasan dan pengawalan yang ketat. Kita tidak pernah membeda-bedakan tim manapun yang bertamu. Asalkan dia sopan selama di Indonesia, ya maka kita juga demikian. Suatu hal yang tadinya tidak dimengerti Bahrain, bahkan tim-tim lain seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia sekalipun sebelumnya juga memberikan sebuah testimoni. Nah, setelah mendapatkan begitu banyak yang wah di Indonesia, Bahrain langsung tuh berterima kasih atas sambutan kita sebagai tuan rumah. Melalui media sosial resmi di Instagram, tim berjuluk The Reds mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diterima. Terima kasih Indonesia telah memfasilitasi kedatangan kami. Sambutan hangat oleh orang-orang baik dan negara yang hebat. Tulis media sosial resmi Timnas Bahrain. Dan mereka sudah mulai menggelar latihan perdana di Jakarta secara tertutup.
mendapatkan jaminan keamanan, namun para penggemar masih nggak rela melihat Bahrain tenang begitu saja. Namun di sini masih dalam garis cywar wajar, yang tidak menyerang sama sekali, tapi tetap membuat skuad asuhan Dragan Talajic terkena mental. Terbukti salah satu aksi yang dilakukan oleh para penggemar sepak bola tanah air adalah hanya merekam skuad Bahrain saat menuju bus. Mereka bareng-bareng menggeruduk dan mengerubungi bus timnas Bahrain. Dan siapa sangka, hal ini ternyata membuat sejumlah pemain timnas Bahrain agak risih. Terlihat bagaimana mereka tak nyaman cuma karena ada kamera. Takut kelihatan sisi buruknya kah? Bahkan kiper Bahrain, Lutfala, sampai tantrum di depan penggemar Garuda, yang mana ia tiba-tiba melakukan aksi membagongkan dengan cara membalas merekam fans di depannya langsung. Lihat deh tingkah yang mendapatkan komentar dari netizen plus 62 ini. Menjadi salah satu match terpanas dan kini timnas Indonesia mempunyai begitu banyak nama besar, membuat laga Indonesia kontra Bahrain mendapatkan perhatian sejumlah media internasional. Seperti yang pertama dari media Inggris, Sportmall, memprediksi Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bahrain mungkin datang dengan keyakinan berdasarkan catatan masa lalu, tetapi Garuda kini terbang dengan sayap yang lebih kuat dan semangat yang membara. Pertandingan ini bukan hanya tentang skor akhir, tetapi juga tentang membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit dan menatap masa depan dengan optimisme. Maka dari itu, sejumlah prediksi dari media Inggris yang dihitung berdasarkan statistik dan angka, semoga bisa terwujud. Analisis kami terhadap semua data yang tersedia, termasuk performa terkini dan statistik pemain, menunjukkan bahwa hasil yang paling mungkin dari pertandingan ini adalah kemenangan Indonesia dengan probabilitas 40,79%. Kemenangan Bahrain memiliki probabilitas 31,41% dan hasil seri memiliki probabilitas 27,8%. Skor yang paling mungkin untuk kemenangan Indonesia adalah 1-0 dengan probabilitas 12,07%. Skor yang paling mungkin berikutnya untuk hasil tersebut adalah 2-1, 8,32%, dan 2-0, 7,69%. Kemenangan Bahrain yang paling mungkin adalah 0-1, 10,25%. Sedangkan untuk skor seri adalah 1-1, 13,06%. Tulis Sportmall dalam prediksi melalui analisa di artikel mereka. Sebagai info saja, pada laga versus Australia, media yang sama juga sempat memprediksi berdasarkan pada data kalau tim Kangguru bakalan menang, dan itu beneran terjadi cuy. Kemudian yang kedua datang dari media Prancis, Barons.com, yang ditulis oleh Agence France-Presse atau AFP. Dalam sebuah artikel berjudul Kluivert Falls Response After Nightmare Starts to Indonesian Reigns. Laman itu menyoroti kinerja pelatih Patrick Kluivert yang baru membina timnas dalam 1 bulan terakhir. Dalam pemberitaan tersebut, AFP menyoroti kekalahan timnas dari Australia, juga menyoroti Kluivert memberikan respon kesiapan dalam pertandingan berikutnya melawan Bahrain, yang disebut akan bangkit setelah awal yang buruk. Ketiga, datang dari media Jepang, MK.jp, menyoroti timnas Indonesia yang mendapatkan sebuah dukungan dari sang mantan Shin Tae-yong. Dalam artikelnya, media tersebut terkesan dengan kekompakan seluruh skuad, serta mengagumi ketekunan STY yang terus meningkatkan mental mantan anak asuhnya meskipun tak lagi jadi sang ayah. Pelatih Shin Tae-yong telah meminta para penggemar untuk terus mendukung pemain Indonesia meskipun mereka kalah telak 1-5 dari Australia. Tulis media Jepang dalam artikelnya.
Keempat, dari media rival grup C yaitu China juga ikut memantau mengingat ini adalah sebuah laga penting bagi nasib timnya, di mana kini Indonesia, Bahrain, dan China sama-sama mengkoleksi 6 poin di urutan 3 terbawah klasemen setelah China juga kalah dari Arab Saudi. Media bernama Sohu menyoroti akan peluang timnas China lolos setelah laga Indonesia versus Bahrain. Bahrain jadi kunci. Peluang timnas China melaju lampaui Indonesia 0,2%. Kualifikasi Piala Asia penuh ketegangan, tulis judul artikel Sohu. Selain itu, mereka mencari-cari celah untuk mendapatkan kesempatan naik dari dasar klasemen. Menurut laporan terakhir yang dirilis oleh Lembaga Data Olahraga Resmi, kemungkinan tim nasional sepak bola Tiongkok untuk langsung melaju ke putaran final Piala Asia adalah 6%. Tulis media China dalam artikelnya. Kelima, ada dari sejumlah media ternama Belanda, seperti Football Premier dan Football International. Menyoroti sebuah perjalanan pelatih asal negeri kincir angin yang masih punya hembusan nafas. Timnas Indonesia disebut masih punya peluang terbuka, mengingat masih ada 3 laga tersisa, termasuk dalam match terdekat wajib mengalahkan Bahrain. Harapan belum pudar bagi tim Patrick Kluivert. Football Premier memetakan kemungkinan rute dari Indonesia ke turnamen internasional di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat untuk kalian. Indonesia akan memainkan 3 pertandingan kualifikasi lagi pada bulan Maret melawan Bahrain dan pada awal Juni melawan China dan Jepang. Jika semuanya berjalan lancar, Indonesia dapat dipastikan berpartisipasi dalam Piala Dunia paling cepat pada pertengahan tahun 2025. Tulis Football Premier dalam artikelnya. Dan keenam serta ketujuh, sorotan dan dukungan datang dari negara tetangga. Media-media seperti di Vietnam, Malaysia maupun media Asia Tenggara memberikan sebuah dukungan bagi Indonesia yang menjadi satu-satunya tim yang membawa nama ASEAN. Seperti media Vietnam Express menyoroti bagaimana cupunya Bahrain yang ketakutan away. Bahkan fans Bahrain gak ada satupun yang berani datang ke GBK pada saat matchday berlangsung. Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengalokasikan 3.000 tiket kepada penggemar Bahrain untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Tetapi tidak ada satupun tiket yang dibeli, tulis media Vietnam yang menyindir Bahrain. Dan dari media Malaysia, Makan Bola menyoroti Patrick Kluivert yang terancam karirnya jika kalah dari Bahrain. Maka dari itu, kemenangan adalah satu-satunya harapan yang patut dimaksimalkan. Pada akhirnya, terlepas dari apapun, mari kita nantikan apakah Garuda akan mengepakkan sayapnya lebih tinggi dan menorehkan kemenangan yang manis? Atau akankah Bahrain kembali menjadi batu sandungan? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu yang pasti, semangat juang Indonesia tidak akan pernah padam. Kalau menurut teman-teman, berapa prediksi skor yang diharapkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.